Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan pekanan kita tentang kitab Sahih Bukhari dalam pembahasan akhir dari kitab Bukhari yaitu kitab Tauhid. Kita sedang membahas pembahasan berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas yaitu bahasan yang tentunya secara khusus yaitu As-Salamul Mu'min, yaitu nama Allah As-Salam. Sekarang kita masuk di bab yang ke-6. Bahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babun qaulullahi taala maliki yaumiddin, atau dengan qiraah maliki yaumiddin. Wa fihi Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ahmad ibn Saleh. Hadatsana Abdullah ibn Wahab. Qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqbidullahu al-arda yaumal qiyamah wa yatwis samaa biyaminihi thumma yaqulu Anal maliku ainal mulukul ard. Wa qala Syu'aib wa Zubaydi wa Ibn Musafir wa Ishaq Ibn Yahya an Zuhri an Abi Salamata. Kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, bab yang ke-6 itu bab firman Allah Ta'ala Malikin Nas, yaitu diambil dari surah An-Nas. Jadi dikenal dengan surah An-Nas. Ya, surah An-Nas sudah barang tentu kita tahu adalah surah yang terakhir dari surah Al-Quran. Dan surah An-Nas ini dinamai dengan An-Nas karena pada surah itu kalimat An-Nas diulang-ulang berkali-kali, yaitu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya, sampai ujung ayatnya minal jinnati wan nas. Jadi kalimat An-Nas ulang-ulang pada surah An-Nas ini dengan berkali-kali sehingga surah ini dikenal dengan surah An-Nas. Dan surah An-Nas ini juga dikenal dengan surah yaitu Mu'awwidatan atau Mu'awwidatain. Itu dua surah yang di situ disebutkan tentang isti'adzah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beristi'adzah kepada Allah, yaitu berlindung kepada Allah Ta'ala, yaitu surah Al-Falaq, Qul a'udhu birabbil falaq. Kemudian Qul a'udhu birabbin nas. Sehingga dua surah ini dikatakan mu'awwidatan, yaitu surah yang menyebutkan di sana tentang syariat kita berlindung kepada Allah, ya, disebutkan di ayat
di surah Al-Falaq, ya, di antaranya adalah dari keburukan semua ciptaan Allah yang buruk, ya. Dalam arti kita berlindung dari keburukan di situ. Kemudian surah yang keduanya yaitu surah An-Nas, itu surah yang terakhir, surah yang ke-114. Maka di surah itu kita berlindung kepada Allah, ya, dari godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, yaitu bisikan syaitan berupa jin, berupa manusia. Yang mungkin itu bahasanya secara khusus panjang lebar ketika kita mungkin menjelaskan kedua surah itu, ya. Tapi dalam pembahasan di kitab Sahih Bukhari tentunya kita tidak akan menafsirkan surah itu, gitu ya, secara gamblang dan secara terperinci, karena bahasanya bukan itu. Imam Bukhari menyebutkan bab firman Allah Ta'ala Malikin Nas. Jadi di sini menetapkan sifat mulkiyah. Jadi Allah sebagai raja di raja, yang maha merajai, raja di raja, disilahkannya, yang disebutkan Malikul Amlak. Seperti biasa, apa yang harus kita pahami tentang penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kita mengetahui bahwa bab tentang nama dan sifat Allah Ta'ala adalah mimbabir khobar, bab tentang khobar, berita. Nah, jika yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah mimbabil khobar, maka mengandung dua makna. Jadi ini pahami. Babul asma'i was sifat mimbabil khobar. Bab tentang nama dan sifat Allah mimbabil khobar. Itu bab yang termasuk tentang berita. Ketika disebutkan mimbabil khobari, maka mengandung dua konsekuensi. Jadi mengandung dua konsekuensi, mengandung dua hakikat. Apa itu dua hakikatnya? Hakikat yang pertama, bahwa tidak ada jalan untuk menetapkan nama-nama Allah dan tidak ada jalan untuk menetapkan sifat-sifat Allah illa bitariq qatil kitabi wa sunnah, kecuali dengan jalan Al-Quran dan sunnah. Maka kaidahnya adalah isbatu ma asbatahullahu li nafsihi fi kitabihi wa isbatu ma asbatahu Nabi sallam fi sunnatihi. Jadi bab nama dan sifat itu menetapkan apa yang ditetapkan Allah dalam kitabnya dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Wala majala lil aqli fiha, maka tidak ada ruang bagi akal untuk menetapkan nama dan sifat Allah, dalam arti menetapkannya bukan dengan akal semata. Kalau Al-Quran menetapkan kemudian akal menetapkan, maka itu tentunya gitu. Tapi kita tidak bisa dengan akal semata menetapkan nama kepada Allah dan menetapkan sifat kepada Allah, karena bab nama dan sifat adalah babul khobar. Itu definisi pertama. Sedangkan poin yang kedua yaitu wujub qabul ma asbatuhu Allah ta'ala li nafsihi wa ma asbatuhu Rasulullah fi sunnatihi. Sisi yang kedua, kalau itu dikatakan bab khobar, maka kewajiban kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Karena kewajiban kita membenarkan. Karena kewajiban kita adalah menerima semua berita dari Allah, semua berita yang datang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Imam Bukhari kembali memberikan beberapa contoh tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, di sini diantaranya adalah nama Al-Malik, nama Al-Maliku, Al-Malik, ya, atau dengan dipanjangkan mimnya Al-Malik, ya, seperti bacaan Maliki Yaumiddin, juga boleh dibaca dengan panjang Maliki Yaumiddin. Dua qiraah ini boleh, ya. Maka nama Al-Malik itu ditetapkan dengan nas Al-Quran, yaitu ditetapkan dengan nas Al-Quran, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nas, Malikin Nas. Atau ditetapkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lihat di sini. Berarti nama Allah Al-Malik atau nama Allah Al-Malik itu telah hak sebagai nama Allah karena ditetapkan di dalam Quran, yaitu surah An-Nas yang dibawakan oleh muallif di sini, dan juga termasuk dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Nah, kemudian nama Al-Malik ini juga ditetapkan di dalam sunnah selain ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu pada hadis yang dibawakan oleh muallif. Itu hadis Abu Hurairah, di mana di sini dikatakan hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwa Nabi SAW bersabda, yaqbidullahul arda yaumal qiyamah. Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Jadi Allah menggenggam bumi pada hari kiamat. Wa yatmis samaa biyaminihi, dan Allah melipat, ya, langit dengan tangan kanannya. Jadi dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, Anal maliku, aku adalah raja. Ainal mulukil ard, mana raja-raja bumi? Mana raja-raja bumi? Maka nanti dijawab, lillahi wahidul qahhar. Lillahi al-wahidul qahhar, bahwa di saat itu manusia akan sepakat mengatakan tidak ada lagi raja-raja bumi. Di sana dikatakan lillah, semuanya adalah bagi Allah. Nah, singkatnya Imam Bukhari mengajari kita kembali satu kaidah penting, bahwa menetapkan nama Allah dan menetapkan sifat Allah itu mesti dengan dalil Quran atau sunnah. Ima Quran dengan sunnah bergandengan, keduanya ada. Ima ditetapkan oleh Quran saja, sunnah tidak didapatkan secara langsung, atau ditetapkan oleh sunnah tanpa didapatkan letterlocknya di dalam Al-Quran. Ya, jadi dalil itu kan, kalau sisi bergabungnya Quran dengan hadis, ada 3 tahapan. Ima masalah itu dalilnya ada dalam Quran dan sunnah, ya. Ima dalilnya hanya dalam Al-Quran, ima dalilnya hanya dalam sunnah. Maka kita wajib menetapkan, baik masalah itu ditetapkan Quran dan sunnah, atau ditetapkan hanya oleh Quran, atau ditetapkan hanya oleh sunnah. Dan semuanya adalah hujjah, argumentasi di dalam agama. Jadi argumentasi di dalam agama. Jadi merupakan argumentasi bagi kita dalam menetapkan agama kita. Ya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Nama, jadi nama yang kita sedang bahas sekarang adalah yaitu Al-Malik. Al-Malik. Ya. Al-Malik. Ya. Apa arti dari Al-Malik? Ya. Jadi makna dari Al-Malik. Nah, para ulama mengatakan Al-Malik huwa al-mutasarrifu bil asya hasbu iradatihi wa masyiatihi la radda li amrihi wa la mu'aqqaba li hukmihi. Al-Malik, ya, yang itu maknanya memiliki atau merajai. Malik artinya apa? Ia mengatur, menguasai segala sesuatu sesuai dengan irodahnya dan masyiahnya. Tidak ada yang bisa menolak urusannya dan juga tidak akan bisa menolak kepada hukumnya. Jadi artinya apabila Allah telah menetapkan sesuatu secara kauniyah, maka tidak ada yang akan bisa membantah Allah, bisa keluar dari ketetapan Allah, karena Allah yang memiliki. Ya. Al-Imam Ar-Raghib, yaitu Raghib Al-Asfahani, dalam istilah kita dikenal dengan Mufradatul Quran, mengatakan Al-Malik huwa al-mutasarrifu bil amri wan nahyi. Al-Malik itu artinya yang mampu memerintah dan melarang, yaitu dusultoh dukudroh. Dusultoh dukudroh. Al-Malik adalah yang memiliki hak, kemampuan untuk memerintah dan melarang. Jadi yang berhak untuk memerintah dan untuk melarang. Ya. Kemudian kalau ditambah alif, Al-Malik, Malik yang artinya raja, dengan Al-Malik yang itu pendek, maka dimaknai adalah orang yang memiliki kekuasaan plus, jadi yang disifati dengan memiliki kekuasaan plus bisa memerintah, melarang, mengatur. Ya, jadi maka itulah dibaca dengan dua qiraah, yaitu Maliki Yaumiddin atau Malikin Nas atau Malikin Nas. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Jujaj, ya, beliau mengatakan qala ashabul ma'ani al-malik an-nafidhu lil amr bimulkihi id laisa kullu malikin yanfadu amrahu wa yatasarrafu fiha bima yamlikuhu fal maliku a'ammu minal malik wallahu ta'ala malikul malakin kullihim wal malaku innama istafadu tasarrufa fi amlakihim min jihatihi ta'ala. Nah, berkata Imam Jujaz di sini dua kalimat tadi, Al-Malik dengan Malik. Ya. Maka dikatakan
Al-Malik, yaitu yang mampu melaksanakan perintahnya, artinya yang mampu memberikan perintah, yang mampu juga melarang. Artinya yang mampu memerintah yang dalam kekuasaannya, yang mampu melarang yang di dalam kekuasaannya. Jadi yang mampu melarang dalam kekuasaannya. Kenapa? Karena memang ada yang diberikan kekuasaan tapi tidak bisa berkuasa. Kalau kita mungkin dilihat di sebuah negara, ada negara yang istilahnya ada negara yang ada perdana menterinya, dan negara yang di situ ada istilah kerajaannya. Nah, yaitu apa? Ada orang yang diberikan kekuasaan jadi raja, tapi segala ketetapannya berada di parlemen. Gitu. Berarti orang yang punya kekuasaan tapi tidak bisa berkuasa. Gitu. Jadi ada orang yang punya kekuasaan tapi tidak bisa berkuasa, membuat undang-undang, memerintah, melarang, gitu, melarang. Maka itu tidak sempurna. Nah, tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkuasa, ya, memiliki kekuasaan dan mampu menguasai semua makhluknya yang merupakan bagian dari kekuasaannya. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh makhluknya, mengatur seluruh hambanya, mengatur seluruh penciptaannya. Maka Allah itu Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbiru. Maka Allah itu Al-Khaliqu, yang mencipta, Al-Maliku, yang memiliki, menguasai, Al-Mudabbiru, yang mengatur. Al-Mudabbiru, yang mengatur. Dan ini maknanya gitu. Makna. Pada surah An-Nas, itu surah yang ke-114 ini, surah terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam redaksi ayat itu dengan begitu agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam redaksi ayat dengan begitu agung dari sisi susunan. Allah menyusun kalimat yang ada pada surah ini. Jadi yang ada pada surah ini, ya. Yaitu dengan tahapan yang disebutkan dalam surah itu. Jadi tahapan yang disebutkan dalam surah itu, ya, yaitu bagaimana? Ya, disebutkan tentunya tentang keagungannya, tentang kemuliaan yang ada pada surah itu, ya. Jadi yang ada pada surah itu. Nah, kita tentunya melihat dengan redaksi yang sangat agung. Jadi redaksi yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan redaksinya, ya, kita semuanya mungkin, ya, insya Allah orang mukmin pasti hafal dengan surah ini. Qul a'udzu bi rabbin nas. Mengatakan Rabb, Malikin nas, Ilahin nas. Jadi di situ disebutkan Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki, yang merajai. Ilahin nas, yaitu Al-Ma'bud, yang disembah, yang disembah. Ya. Maka redaksi Al-Quran itu agung. Ketika berhujjah, berargumentasi tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi ketika wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita lihat dalam 3 surah Al-Quran, surah Al-Fatihah, surah surah
Qul a'udzu birabbin nas ini, surah An-Nas, dan kita lihat ayat kursi. Ketiga ayat ini mengandung arti wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Pada surah Al-Fatihah menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka di sini mengikhlaskan ibadah dan mengikhlaskan isti'anah. Ya. Lihat di sini. Pada surah An-Nas, maka ketika menyebutkan ilahin nas, maka diawali dengan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dua surah yang pendek ini, surah Al-Fatihah dan surah Qul a'udzu birabbin nas ataupun surah An-Nas, maka dijelaskan oleh para ulama, al-mustahiqu bil ibadah huwa al-mutasifu bisifati rububiyah al-mutasifu bisifatin kamilah. Siapa zat yang berhak disembah? Siapa yang berhak kita untuk beribadah kepadanya dan mengikhlaskan kepadanya? Maka dalam redaksi ayat-ayat ini menunjukkan zat yang berhak disembah itu zat yang disifati dengan sifat rububiyah. Jadi Ar-Rabb. Yang mana makna Rabb itu mengandung Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabiru. Yaitu zat yang mencipta, zat yang memiliki, merajai, menguasai, dan zat yang mengatur. Zat yang mengatur, yaitu yang dinamakan Rabbul Alamin. Kemudian zat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, dengan sifat-sifat yang sempurna. Kita berikan contoh. Al-milku, pemilikan, itu terkadang diidopatkan juga kepada manusia. Jadi milik itu idopatkan. Ketika kita mengatakan baitu fulan atau milku fulan, milik si fulan, gitu ya. Demikian juga Allah, demikian juga dalam hadis-hadis, manusia juga disifati dengan malik, manusia disifati dengan raja. Jadi manusia disifati dengan raja, manusia juga disifati dengan memiliki. Tapi memilikinya manusia dan rajanya manusia itu adalah qasir, terbatas. Pemilikannya bukan pemilikan yang mutlak. Pemilikannya tidak memiliki semuanya. Pemilikannya tidak selamanya menguasai, mengatur. Atau kalau kita katakan ada seorang presiden atau orang raja menguasai negaranya, tapi kan tidak selamanya mampu untuk mengendalikan rakyatnya. Tidak bisa mengendalikan kondisi semua otoritasnya. Beda dengan kekuasaan Allah, kepemilikan Allah, kerajaan Allah. Yang tadi dikatakan bahwa Allah itu Al-Malik, Al-Mutasarrifu bil asya. Ya. Yaitu apa? Al-Mutasarrifu bil amri wa nahyi. Maka zat yang berhak disembah itu zat yang disifati dengan sifat yang sempurna. Yaitu ketika disifati dengan Malik, maka kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tam, kerajaan yang sempurna, kerajaan yang kamil. Beda dengan manusia. Dan ini tentunya redaksi Al-Quran. Ya. Kemudian pada ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu
La ilaha illahu. Al-hayyu al-qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-ayah. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ketika Allah berbicara tentang tauhid uluhiyah, itu berargumen dengan tauhid yang lainnya, yaitu tauhid asma wa sifat dengan tauhid rububiyah. Ketika Allah mengatakan Allah zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah. Siapa Allah itu? Al-hayyu al-qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa laum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Siapa Allah itu? Zat yang disifati dengan sifat yang sempurna. Zat yang jauh dari sifat-sifat yang kurang. Zat yang memiliki. Maka kalau kaum muslimin pemirsa ingin melihat dalil tentang tauhid di dalam ayat Al-Qur'an, tentang kewajiban kita ya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu selalu berargumentasi dengan tauhid rububiyah, berargumentasi dengan tauhid asma dan sifat kita. Dan itu redaksi-redaksi yang kita pahami di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian dalam ayat ini qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini, itu surah yang terakhir di sini, menyebutkan Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, padahal tentunya Allah disebutkan di surah pertama Rabbul alamin, tapi di sini dikatakan Rabbun nas. Rabbun nas. Maka para ulama menjelaskan ini mimbabit tasyrif. Ini mimbab pengagungan kepada manusia. Jadi pengagungan secara khusus kepada manusia. Ketika disebutkan Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Karena menurut para ulama, al-mudhaf ilallah yang diidhafatkan kepada Allah ada dua. Idhafatul makhluk ila khaliqihi, idhafatul sifat ila mausufihi. Imam mengidhafatkan makhluk kepada penciptanya, seperti kita mengatakan ya naqatullah, ibadullah. Maka ini ketika mengidhafatkan makhluk kepada Allah, maka ini dalam bentuk pengagungan kepada makhluk tersebut. Jadi sebagai bentuk pengagungan kepada makhluk tersebut. Jadi manusia salah satunya adalah diagungkan di antara seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini gitu. Salah satunya karena mimbabi tasyrif. Nah, sisi yang kedua ya, malikin nas. Ya, kenapa dikatakan malikin nas di sini? Ya. Karena tentunya Allah itu raja, Allah itu pemilik kepada makhluk yang memiliki. Makhluk memiliki, makhluk raja. Artinya manusia diberikan kepemilikan. Manusia pun diberikan kerajaan. Tapi Allah yamliku man yamlak. Wa yamliku yakni al-malik. Maka dikatakan Allah itu pemilik terhadap makhluk yang punya kepemilikan. Artinya apa? Bahwa manusia memiliki, tapi apa yang dimiliki manusia semuanya adalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan mengendalikan semua apa yang dimiliki manusia. Ya, dalam arti kalau Allah berkehendak menghancurkannya, menghancurkan. Allah Ta'ala berkehendak untuk menambahnya, menambahnya. Allah berkehendak untuk menguranginya, maka akan berkurang. Maka inilah pengidhafatan khusus dengan kalimat malikin nas. Manusia mungkin punya kerajaan. Manusia punya kekuasaan.
Tapi kekuasaan manusia adalah di bawah kekuasaan Allah. Kekuasaan manusia adalah diberikan Allah. Maka kerajaan Allah adalah menguasai kerajaan manusia. Dan kita mengetahui bahwa ketika yaumul qiyamah, maka ditanya oleh Allah, mana raja-raja bumi? Aina mulukul ard? Aina mulukul ard? Mana kerajaan bumi? Mana kerajaan bumi? Maka tiba-tiba dikatakan lillahi wahidul qahar. Lillahi wahidul qahar. Ya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi makna tentunya yang terkandung sedikit dari makna ayat ini yang terkandung di sini. Nah, kemudian terakhir di ayat ini kita mengetahui surah An-Nas atau surah Al-Falaq itu dikatakan muawwidatan, yaitu dua surah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca sebagai tameng bagi seorang mukmin. Nah, dua surah ini dianjurkan di banyak tempat, tapi bukan makomnya saya untuk menjelaskan ini hari ini. Tapi akan menyebutkan poin pentingnya saja. Surah Al-Muawwidatan atau Muawwidata ini itu dua surah yang secara khusus memiliki kekhususan. Ya. Yaitu surah yang bisa dijadikan sebagai ruqyah. Baik sebuah tameng di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita apabila kita akan berbaring untuk merebahkan diri untuk tidur, maka bacalah dua surah ini. Jadi bacalah dua surah ini. Untuk apa? Salah satunya menjaga diri kita dari keburukan tukang-tukang sihir, dari keburukan tukang-tukang tenun, ataupun dukun-dukun, ataupun paranormal, ataupun mungkin dalam bahasa Sunda diistilahkan dengan tukang-tukang teluh, gitu ya. Kemudian dari kejahatan ain, maka dianjurkan membaca dua surah ini. Dan dua surah ini pun dianjurkan untuk dibaca ketika orang telah terkena. Artinya kalau tadi kan tameng sebelum, kemudian setelah terkena, artinya orang terkena ain atau terkena sihir atau terkena guna-guna atau terkena jin, ya, atau bahkan sakit, maka dianjurkan untuk dibacakan dengan muawwidatain ini. Dan berdasarkan banyak pengalaman, dua surah ini termasuk dua surah yang mujarab dijadikan ruqyah. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mujarabnya kan kita kalau berbicara tentang obat ataupun bacaan ya mujarab kan itu bahasanya. Artinya mujarab itu berpengaruh. Nah, berpengaruhnya surah Muawwidzatain ketika dibacakan oleh seseorang kepada orang yang sakit atau kepada diri kita yang tidak sakit sebagai tameng, itu kata Imam Ibnu Taimiyah, mujarab dan tidak mujarabnya itu, atau diijabah tidak diijabahnya itu, tetap ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari sisi qori. Yang kedua al-makru alaih, yang dibacakan kepadanya. Karena kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bacaan Quran ataupun istilahnya ruqyah, doa, itu bagikan pedang. Ada pedang yang tajam, tapi yang menghempaskannya orang lemah. Ya, artinya pedang itu setajam apapun, kalau yang menghempaskannya orang yang lemah, itu tidak bisa menebang sesuatu. Dalam arti,
kalau sekarang surah Muawwidhataini ini adalah surah yang memiliki keagungan, keutamaan, tapi yang membacanya bukan orang yang soleh, yang membacanya adalah bukan orang yang akidahnya lurus, yang ketakwaannya adalah jauh, maka tidak akan berpengaruh dengan bacaannya dia. Atau sesuatu yang ditebangnya, pedangnya itu tajam, dikatakan saiful maslul, kemudian tangannya kuat, tapi yang ditebangnya ataupun yang dihempaskan atau yang dipukulkan oleh pedang itu adalah besi kuat, maka juga tidak akan berpengaruh. Yaitu apa? Ditinjau orang yang diruqyahnya siapa. Terkadang mungkin tidak qabul untuk doa, gitu. Tidak menerima untuk doa, tidak menerima untuk dibaca karena kondisi keburukan orang yang diruqyahnya. Maka terkadang mungkin kalau ada di antara kita membacakan surah Muawwidhataini, kok saya beda ya dengan cerita para ulama, cerita para sahabat, cerita Nabi SAW. Nah, itu kata Imam Ibnu Taimiyah ditinjau dari sisi itu. Nah, kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Bukhari membawakan hadis. Dan yang menjadi syahid dari hadis itu kata-kata anal maliku ainal mulukul ard. Saya adalah raja. Mana raja-raja bumi? Maka ayat dengan hadis selaras menetapkan nama Al-Malik. Dan inilah apa yang saya katakan, berarti dalil Quran, kemudian datang dalil sunnah. Dalil Quran, kemudian sunnah. Jadi penetapan nama dan sifat ima ditetapkan oleh dalil Quran dan sunnah, atau ditetapkan Quran saja, atau ditetapkan oleh sunnah saja. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaqbidullahul arda yaumal qiyamah wa yatwis samaa'a biyaminihi. Allah menggenggam bumi ya pada hari kiamat dan melipat langit. Kenapa bumi digenggam? Kenapa langit dilipat? Karena langit itu lebih luas dari bumi gitu. Jadi langit lebih luas dari bumi. Ya, dan itu mungkin makul dikatakan langit dilipat, bumi digenggam. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjadi dalil dengan Quran, yaitu penetapan sifat yad bagi Allah, yadul hakiki, yaliku bijalalihi wa azamatihi. Menetapkan sifat yad bagi Allah. Jadi menetapkan sifat tangan bagi Allah, tetapi tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yaliku bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaan Allah Taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam ayat Al-Qur'an ya tentang sifat yad ini. Salah satunya adalah firman Allah Taala, lima khalaqtu biyadaya. Ya, jadi dalam surah yang ma'ruf ketika berkaitan dengan pengingkaran iblis laknatullah tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, maka ada istifham ya, ingkari kepada mereka, ma manaka antas juda ya, jadi apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam. Lima khalaqtu biyadaya. Jadi lima khalaqtu biyadaya. Kemudian Allah berfirman ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah. Kemudian Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Ya. Jadi di situ ayat menetapkan sifat yad. Ya, kemudian hadis menetapkan sifat yad. Tentunya tidak boleh kita menyamakan apa yang dinisbatkan kepada Allah dengan dinisbatkan kepada manusia. Kita mengatakan kalau menetapkan yad kepada Allah, berarti Allah itu jism. Berarti Allah itu jism. Sehingga orang yang menetapkan sifat yad dikenal dengan mujassimah, gitu kan? Ya. Maka kalimat yad ketika diidhofahkan kepada manusia
kita mengatakan yad berarti bagian anggota badan. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, kita tidak boleh memiliki pemahaman itu. Kenapa? Karena hakikatus sifat takhtalifu biikhtilafil mausuf. Karena hakikat sifat itu berbeda-beda tergantung yang disifatinya. Yang disifatinya. Ya. Jadi ketika kita mengatakan yadullah, tangan Allah, yaliku bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sebagaimana kita menetapkan sifat mendengar, sifat melihat, sifat mengetahui, sifat rahmah, sifat iradah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengatakan iradah, iradatullah, asam sam'ullah, wa basar basarullah, ilmu ilmullah. Ketika kita menetapkan sifat iradah, ya iradah Allah. Ketika kita menetapkan ilmu, ya ilmu Allah. Ketika kita menetapkan sifat mendengar, ya mendengarnya Allah. Ketika kita menetapkan sifat melihat, ya melihatnya Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Demikian juga ketika kita menetapkan sifat yad. Ya. Demikian juga ketika kita menetapkan sifat yad. Maka menetapkan sifat yad tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak mesti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan tentunya sifat yad ini tidak ditakwil dengan umpamanya kudrah ataupun nikmah. Ya, kudrah ataupun nikmah. Kenapa? Karena kalau itu akan bertentangan dengan apa yang telah dipahami oleh salaful ummah. Ya. Sebab para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak pernah ya menjelaskan ya dalam ayat yang tadi lima khalaqtu biyadaya. Apa sih lima khalaqtu biyadaya? Para sahabat yang membiarkannya, menunjukkan makna aslinya. Karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang dipahami secara langsung oleh mereka. Jadi secara langsung oleh mereka. Yang kedua juga tidak mungkin maknanya lima khalaqtu biyadaya diartikan dengan dua kudrah atau diartikan dengan nikmah. Ya, lima khalaqtu biyadaya diciptakan dengan dua kudrah, tidak mungkin. Karena kudrah tidak disebutkan dua kudrah. Nikmat juga tidak diartikan dengan dua nikmat. Nikmat Allah banyak. Dan kudrah tidak bisa dikatakan musanna. Tidak mungkin. Maknanya seperti itu. Nah, kemudian dalam hadis dikatakan yamin, kanan, ya, yakbid, yatwi, namanya menggenggam, namanya melipat. Nah, itu dengan hakikat yang menunjukkan yad hakiki. Karena dalam hadis menjadi tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebagai tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Dan itu tentunya sesuatu yang wajib kita pahami dari ayat-ayat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah penetapan yang wajib kita tetapkan, ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan dalam hadis Anal Maliku. Kemudian dikatakan Aina mulukul ard. Aku adalah raja. Nah, ini adalah tafsir dari ayat Malikin Nas. Tafsir dari ayat Maliki Yaumiddin tentunya. Maliki Yaumiddin. Nah, yang menunjukkan kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bagian ujung dari hadis ini bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada satu hal yang sangat agung, bahwa manusia yang ketika di bumi diberikan penguasaan dan diberikan kekuasaan, ya, maka nanti yaumul kiamah tidak ada lagi. Karena ketika yaumul kiamah digambarkan pertama ard baidun naqi. Jadi buminya terhampar luas
kemudian putih kemerahan. Tidak ada alam, tidak ada pemilik pembatasan. Kemudian dikumpulkan manusia yuhsyaru yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Yang menunjukkan kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala tidak ada lagi yang di dunia pernah memerintah, yang dunia pernah diperintah, yang di dunia pernah berkuasa, yang di dunia pernah menguasai. Di sana akan satu. Ya. Dan tidak ada manusia yang akan mengatakan saya raja, saya orang berkuasa, saya pemimpin. Tidak ada. Di saat itu akan mengatakan lillahi wahidul qahar. Semua adalah milik Allah yang memiliki segala sesuatu, zat yang memerintah, zat yang memiliki, zat yang matur semua urusan hambanya. Semua urusan apa? Makhluknya. Maka ini gambaran kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala memahami makna dan hakikat dari nama ini. Salah satunya agar manusia tidak sombong, agar manusia tidak takabur, agar manusia tidak ujub, dan agar manusia agar selalu menegakkan keadilan, tidak boleh melakukan kezaliman. Sampai di sini pembahasan kita di siang yang berbahagia ini. Kita membuka walaupun mungkin hanya sebentar tentang beberapa pertanyaan. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas penjelasan dan nasihatnya yang telah diberikan. Tapi ikhwati fillah, para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak dan mengundang para pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan melalui layanan telepon di nomor 0218236543, ataupun Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543. Taib, kita coba sambungkan ke penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, dengan siapa di mana? Dengan Pak Muhammad dan Ustaz. Ya, Taib, silahkan Bapak. Mohon Ustaz izin bertanya bahwa nanti di hari kiamat Allah menggenggam bumi, melipat langit. Nah, saat itu Ustaz, umat manusia ketika dilipat langit dan digenggam bumi itu, apakah Allah membuat atau menciptakan bumi yang baru untuk tempat-tempat manusia, Ustaz? Baik, begitu Bapak. Di mana letak manusia saat itu, gitu Ustaz? Baik, syukran jazakumullah khairan Bapak. Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, jawabannya tentunya bumi baru, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma tubadalul ardu ghairul ardi was samawat. Jadi Allah Ta'ala berfirman, pada hari Allah mengganti bumi dengan bumi yang bukan bumi di bumi. Artinya bukan bumi yang hari ini. Demikian juga adalah langit. Jadi ketika Allah Ta'ala menghancurkan bumi dan menghancurkan seluruh alam semesta, ya, yang kita tahu Pak bahwa tiupan sangkakala ada 2 kali. Tiupan yang pertama hancurnya semua alam semesta ini. Lihat dalam surah Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Jadi ketika tiupan sangkakala maka hancurlah
semua yang ada di bumi dan di langit. Nah, kemudian ketika manusia akan dikumpulkan di Arasatil Qiyamah, maka bumi yang ada nanti adalah bumi yang baru, bukan bumi yang kita sekarang mempijaknya. Ya, sebagaimana dalam ayat yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi ketika hari digantinya bumi dengan bumi bukan sekarang, demikian juga langit ya. Dan bumi nanti tidak ada lagi gunung-gunung, tidak ada lagi laut, ya bumi yang nanti tetapi terhampar luas ya, dinamakan dengan istilah Arasatil Qiyamah, padang mahsyar. Kemudian warna buminya itu disebutkan dalam hadis yaitu baydun naqi, yaitu putih kemerah-merahan. Allah taala alam. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya yang telah diberikan. Baik, kita beralih ke layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, dari Ummu Akilah di Bogor. Ustaz, mohon izin bertanya terkait surat Muawwidzatain yang dapat menjadi wasilah kesembuhan, maka bagaimanakah tahapan dan cara dalam praktek menjadikannya sebagai wasilah kesembuhan? Apakah disertai dengan bacaan lain atau perbuatan lain? Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Membacakan surah ini ya membacakan surah ini, tidak perlu pertama tidak perlu harus dibacakan surah-surah yang lain. Karena dua surah ini punya keutamaan. Kemudian cara membacanya tidak ada ketetapan secara khusus ya kalau teori membacanya. Hanya saja ketika orang membaca surah ini ya, pertama ya tadi dikatakan bahwa pengaruh dari surah ini ketika dibaca oleh seseorang itu kembali pertama kedua sisi kita yang membacanya. Yang kedua, sisi orang yang dibacakan dengan surah itu. Adapun kita, pertama, kita dalam kondisi yakin kepada Allah, ya, akan kandungan surah ini. Taqarrub kepada Allah, yakin kepada Allah, bergantung kepada Allah, bahwa, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyembuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pengaruh dengan membacakan surah ini. Jadi harus dalam bentuk yakin kepada Allah, harus dalam bentuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Baik, nampaknya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Maka kepada Ustaz dipersilahkan untuk menyampaikan kalimat ikhtitam. Tafadhal Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sekali lagi bahwa kita mempelajari nama-nama Allah dan kitab tauhid dengan waktu yang pendek, mungkin sekali lagi kita sabar dengan satu bab dan mungkin dua bab apabila itu bahasanya pendek ya. Tapi terkadang mungkin kita menyesuaikan waktunya. Dan yang terpenting kita memahami bahwa nama di antara nama Allah adalah Al-Malik yang ditetapkan oleh Al-Quran, yaitu salah satunya surah An-Nas, dan ditetapkan oleh hadis yang sahih, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sekali lagi bahwa Imam Bukhari di sini ingin mengajari kita tentang keimanan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa mungkin begini, sebagian orang itu menafikan sifat yad bagi Allah ya dengan takwil mereka. Nah, ternyata Allah menetapkan dalam Quran, ternyata Rasulullah SAW menetapkan di dalam sunnah ya, agar kita paham ternyata hadis dalilnya kuat. Dalilnya adalah dalil yang yakin, Quran, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita di siang yang berbahagia ini. Terima kasih kepada seluruh kru yang ada di Roja, demikian juga kru kami di sini, dan kepada seluruh pemirsa di mana berada, dan kepada Pak penanya
yang tadi telah bertanya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.